Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Budi Prianto dari kelas C9 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat menebar kebaikan. Oke, pada kesempatan kali ini atau dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu wawancara terkait pemasaran yang dilakukan pada suatu perusahaan. Oke, untuk narasumber kami mewawancarai seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang pertanian, yaitu beralokasikan tempat usahanya itu berada di Cimahi, tidak terlalu jauh dari Pemkot Cimahi itu sendiri. Oke teman-teman, silahkan simak video selanjutnya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan, nama saya Agustin Budi Prianto. Saya Reza Sangganugraha. Saya Jujun Ramdhani. Salam kenal Pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya dan juga termasuk di malam yang hari ini ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kami di sini untuk melakukan wawancara mengenai tugas yang telah kami dapatkan dari sekolah, yaitu sebelumnya sekolah kami ada di Universitas Teknologi Digital, dan terkait wawancara ini kami akan wawancari Bapak selaku narasumber terkait tentang pembelajaran bagaimana hal yang baik itu di era resesi digital, resesi global seperti ini. Dan tadi sebelumnya kami menginginkan bahwasanya, atau bahkan pertanyaan pertama itu mungkin lebih terkait siapa sih nama Bapak dan juga usia dan juga usaha yang Bapak tekuni saat ini dan juga nama perusahaannya Pak. Jadi ini izin saya jawab ya. Sebenarnya kalau bilang ke saya Bapak ini terlalu ketuaan lah kalau buat istilah Bapak gitu. Dan ya teman-teman bisa bilang Akang, kalau lebih kebanyakan orang sih bilang ke saya Abang. Nah, teman-teman bisa panggil Abang biar lebih akrab juga bisa gitu. Kakak, Akang itu lebih keenaknya aja. Saya bergelut di bidang usaha perikanan, di perikanan air tawar khususnya. Usaha saya berdiri sekitar sudah hampir 10 tahun. Kebetulan berlokasi di Cimahi, itu nggak terlalu jauh lah dari kisaran Pemkot Cimahi. Kalau buat usia, nyangka nggak nyangka, usia saya hari ini 22 tahun. Usia saya hari ini 22 tahun, saya menggeluti usaha dari 2014-2015. Dan di perikanan, khusus di perikanan jalan, alhamdulillah udah jalan sekitar 10 tahunan, yang kebetulan juga meneruskan usaha dari orang tua saya. Dan juga bukan hanya soal usaha perikanan aja sih sebenarnya, ada juga usaha-usaha lain gitu. Saya membidangi lebih dari 3 usaha, 1 usaha di Kabupaten Bandung, 2 usaha di Cimahi. Saya rasa itu mungkin cukup buat pengenalan usaha. Atau ada lagi yang mau dikorek lebihnya juga itu boleh ditanya. Wah, berarti Bang, berarti kepanggil Bapak ketuaan. Ya udah, Abang aja ya Pak. Abang boleh, aja boleh. Ya, biar enak. Dan sungguh suatu kehormatan gitu Bang, bisa mendengar langsung dari pengusaha yang baru di usia 22 tahun gitu. Senang sekali. Dan lanjut saja menurut Abang, penawaran atau program kegiatan usaha yang bisa menjadi satu khas dibanding dengan pesaing itu.
Hmm. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya gini loh, terkait persaingan, apapun bentuk usahanya pasti selalu ada persaingan. Apapun bentuknya, entah di perikanan, entah di usaha kuliner dan lain sebagainya. Intinya kalau di persaingan ini, saya dulu dapat mentor namanya Mr. Syafi Effendi, merupakan salah satu guru saya juga. Beliau mengajarkan satu hal ketika persaingan, terutama di perdagangan atau industri, jangan pernah bersaing di harga, tapi bersainglah di kualitas. Sampai hari ini saya terapkan ilmu itu dan alhamdulillah berhasil. Jadi yang paling utama, bersainglah di kualitas, jangan pernah bersaing di harga. Karena ketika Anda bersaing di kualitas, orang yang mengerti kualitas maka akan paham harga. Nah, orang tidak paham kualitas, maka yang diikutinya ya dia harga yang murah. Sementara kan kualitas kadang jelek atau lain sebagainya. Kunci utama menang di persaingan adalah bertahan di kualitas terbaik. Karena barang Anda jadi orang tuh belum tentu membeli ketika mahal atau ketika murah. Jadi jangan punya asumsi pemikiran bahwa orang akan membeli ketika murah, itu enggak juga, atau orang membeli ketika mahal, enggak. Tapi kebanyakan orang itu membeli ketika kualitas terpenuhi atau apa yang dia inginkan, kebutuhannya terpenuhi. Contoh, misalkan saya bergelut di bidang perikanan. Orang tuh nggak terlalu memikirkan soal harga, pasar tuh nggak terlalu memikirkan soal harga. Yang paling penting, pertama, kualitas yang terbaik. Yang kedua, ketersediaan barang yang harus ada. Harga itu nomor sekian. Mungkin kita terlalu berpikiran bahwa semakin murah harganya, semakin banyak pengeluaran barangnya. Nah, yang saya alami selama 10 tahun ini justru bukan itu. Yang saya alami adalah bagaimana kita bersaing dengan saingan yang di Cimahi aja itu lebih dari 10 atau bahkan 20 bandar ikan atau produsen ikan. Tapi kenapa saya selalu survive selama 10 tahun ini? Karena saya nggak pernah selalu bersaing di kualitas dan adanya di ketersediaan barang. Saya rasa kunci untuk memenangkan persaingan di era sekarang, apalagi sekarang menuju 5.0, di mana itu sudah dirintis dari tahun 2016 adanya MEA, di 2020 adanya APEC. Nah, menurut saya kunci pemenang di persaingan adalah Anda bisa bersaing di kualitas dan juga ketersediaan barang yang cukup dan kualitas yang mumpuni. Saya itu. Karena harga murah pun bukan jaminan barang akan keluar banyak. Mahal pun bukan dalam artian barang akan keluar sedikit, enggak. Tapi kualitas yang mumpuni, juga ketersediaan barang yang ada, itu akan jadi patokan tolak ukur bagi pembeli terhadap kenapa harus membeli barang Anda. Saya rasa itu. Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi terkait tentang penawaran, lebih baik kita berfokus terhadap kualitas ya Bang ya. Nah, dan ketersediaan harga. Nah, harga tuh bisa dinomor sekiankan lah. Yang paling penting adalah kualitas mumpuni dan ketersediaan barang yang ada. Utamanya udah bergelut di situ aja. Pengalaman saya 10 tahun di dunia usaha. Iya Bang, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Saudara Reza. Ya, baik, Bang di sini, Abang ya, Bang di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai media, ya. Apa sih media yang biasanya digunakan itu yang Abang jalankan gitu, menggunakan media apa gitu. Oke, saya jawab nih ya. Nah, kalau media ini kan pada dasarnya media ini terbagi pada dua. Pertama adalah elektronik atau digital, kita bilang sekarang, atau yang kedua media secara offline atau istilah dulunya tuh door to door gitu. Kayak dulu Colonel Sanders menawarkan KFC door to door gitu. Terus Bill Gates, kemudian beberapa tokoh terkenal juga selain di dunia digital, mereka juga dulu door to door atau langsung ke pelanggan atau ke konsumen yang nantinya. Nah, menurut saya
akan lebih efektif di era sekarang, termasuk yang saya jalankan hari ini, adalah menjalankan dua hal tadi. Nah, tapi pada titik pokoknya, utamanya di dunia perikanan, adalah bagaimana kita mampu menjalin kepercayaan dengan customer atau dengan konsumen. Nah, media yang paling erat digunakan adalah media digital. Nah, media digital ini yang saya gunakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Terutama untuk menawarkan atau memberikan jenjang penawaran yang jauh lebih luas. Nah, jadi buat teman-teman saat ini, gitu, tapi berbeda dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya nggak kenal digital, atau jangan 10 tahun lalu deh, 5 tahun yang lalu aja, itu saya masih door to door jualan, masih kayak dulu. Sekolah apapun bentuk usahanya, ketika bisnis masuk ke digital, makanya lihat, kan Adika, kita hanya terpaku pada digitalnya saja. Nah, apa kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah kepercayaan terhadap konsumen, kepercayaan konsumen terhadap kita itu akan jauh lebih sulit karena mereka tidak melihat kita langsung. Nah, itu resikonya di situ. Nah, makanya yang saya ini adalah selain saya digital, yaitu sekitar 60-70%, 30% diantaranya saya datang ke customer saya untuk mengobrol utamanya. Apa yang jadi kendala di pasar? Khusus ya, di ini di lingkungan saya itu ada 3 pasar. Pasar utama pertamanya adalah perusahaan. Nah, ketika ini gimana buat ngejalin kepercayaan dengan customer itu kan? Nah, karena market pasarnya sudah jelas, kemudian ya selain saya di media online ya itu bisa mengobrol lewat WhatsApp atau telepon atau video call dan sebagainya. Saya datang ke rumah-rumahnya atau datang ke jongkok-jongkok pasarnya untuk mengobrol bagaimana kondisi pasar sekarang. Jadi konsumen atau customer kita akan punya dalam pemikirannya, ini psikologi bisnis, akan terjalin dalam pemikirannya bahwa apa yang saya lakukan itu memberikan effort atau memberikan dukungan kepada terhadap penjualan. Karena prinsip penjualan gini loh. Ya, ini boleh dicerna sama teman-teman. Kalau pedagang kita dalam artian customer saya jualannya laku, otomatis kita laku, betul nggak? Gitu kan? Logikanya gitu kan? Misalkan saya punya 10 pasar atau 10 jongkok pasar atau punya reseller lah. Ketika satu-satu reseller saya maju, otomatis usaha saya ikut maju. Nah, kebanyakan orang atau kebanyakan istilahnya bandar atau produsen, dia tidak memikirkan sejauh itu. Nah, karena dia memikirkan ya preset aja gitu. Ya misalkan mereka order atau dalam artian di media sosial menggembor-gembor penawaran, tapi dia tidak menjalin dengan erat. Jadi ada tahap berikutnya setelah menawarkan di media sosial ataupun media offline gitu. Jadi intinya untuk saat ini media online patut digunakan semaksimal mungkin, tapi jangan lupakan media offline untuk menjalin kedekatan antara produsen dengan distributor atau bahkan dengan konsumen. Saya rasa itu. Baik, jadi intinya ya medianya itu lebih menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Tapi tidak melupakan apa yang menjadi kondisi di lapangan nantinya. Ya, betul. Kedua yaitu mengenai program apa saja sih yang sedang dijalankan dalam kegiatan pemasaran yang abang jalankan gitu. Program apa saja yang sedang dijalankan? Oke. Kalau bicara program, ini sudah saya susun di akhir tahun kemarin, di mana salah satu mimpi saya terwujud di usia saya 22 tahun. Sebenarnya
bisa dikategorikan sebenarnya kalau bicara soal program itu dibicarakan secara matang tentu. Nah, program yang saya jalankan ini adalah khusus besar lagi. Jadi saya bukan hanya ke distributor, tapi saya juga memasok para produsen ikan, terutama daerah Jawa Barat gitu. Ini keinginan saya program mungkin program tahun 2023. Nah, tapi untuk menjalankan itu kan perlu proses, makanya di situ ada visi dan misi yang jelas. Nah, saya akan jalankan. Yang saya akan jalankan pertama adalah meningkatkan kualitas jangkau pasar-pasar baru. Tanpa kualitas barang yang mumpuni tadi yang saya jelaskan, kita akan kalah bersaing. Makanya internal itu memperbaiki internal itu penting sebelum kita mengeksplor lagi atau mengekspansi lagi pasar luar. Nah, program pertama saya itu bagaimana meningkatkan kualitas perikanan yang yang ada di saya. Intinya kualitas ikan saya akan buat terbaik, dari mulai pengelolaan datangnya dari standar besar, karena saya juga memproduksi dalam artian membibitkannya sendiri di sini. Saya juga belanja buat ikan konsumsinya dari beberapa waduk, ada waduk Jatiluhur, Saguling, dan juga Cirata. Nah, itu program saya. Bagaimana saya pikirkan untuk bisa menjangkau pasar-pasar yang luas dengan kualitas ketersediaan barang yang mumpuni dan kualitas terbaik. Pertama itu. Yang kedua, dalam segi penawaran, saya akan menjalankan teknik namanya bersama kami dengan berbagai inovasi yang suatu saat akan dilakukan. Nah, ini ada sebuah teori di mana ini seperti halnya shower ini yang akan menyirami apapun yang ada di bawahnya, dalam artian akan menawarkan apapun yang menjadi target pasarnya gitu kan. Nah, itu program pertama. Yang kedua, dan program itu terkunci dalam satu hal yang saya kategorikan adalah saya ingin mencetak 1 miliar di usia saya ke 23 tahun. Waktu itu saya ingin usia saya 22 tahun atau 21 tahun, cuman itu gagal, dan saya akan lakukan lagi di usia nanti mungkin usia saya 23 tahun. Nah, sampai hari ini omset saya per bulan itu di angka sekitar 500 juta sampai 1 M. Walaupun itu belum mencapai apa yang saya inginkan. Karena kan ketidakstabilan di dunia usaha, apalagi saya mengikuti juga berita soal akan adanya resesi di 2023. Nah, saya pun membuat rencana matang-matang, utamanya di yang penawaran. Jadi bagaimana makin luas, tapi tidak lupa dengan terus meningkatkan kualitas barang yang ada. Gitu. Karena kebanyakan orang ekspansi, sementara kualitas barangnya atau kualitas dirinya dia tidak berubah. Nah, kebanyakan para pengusaha-pengusaha yang gagal karena dia fokus ekspansi. Kayak gini loh, bicara bisnisnya sama perang itu 11-12 lah kita bilang. Ketika kita ingin melakukan ekspansi, maka kita harus siap dengan tentara yang ada. Paham sampai sini? Nah, ketika kita ingin melakukan perluasan pasar, otomatis kita harus punya artileri, kita harus punya army, kita harus punya tentara. Tentaranya itu ya barang yang bagus, ketersediaan barang yang ada. Kebayang nggak kalau misalnya nih kita menawarkan barang ke pasar yang kita belum tahu, sementara suatu saat dia minta ke kita bilang nggak ada barang. Nah, ini kan resiko. Dan kita kayak bunuh diri, kita melakukan ekspansi tanpa ketersediaan artileri dan tentara yang cukup. Makanya program utama saya, kalau dijelaskan mungkin cukup panjang juga, utamanya adalah meningkatkan kualitas barang yang ada dan melakukan ekspansi pasar-pasar, utamanya di dunia perikanan yang semakin luas. Seperti halnya tadi, bisnis is shower yang saya bilang. Saya rasa itu mungkin. Baik, jadi program yang Bapak jalankan cukup bagus dan menarik ya Pak. Dan saya berharap juga semoga program yang sedang Bapak jalankan hari ini ya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, maju dan berkah gitu ya untuk Bapak gitu.
Mungkin itu yang bisa saya tanyakan gitu Pak. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke Bang, mohon maaf mengganggu. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama kan Abang ini udah 10 tahun nih dalam menjalankan usaha di bidang perizinan. Terus apa saja sih yang menjadi hambatan ataupun kayak ancaman gitu, terutama dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan Abang di usaha perikanan ini? Oke, saya jawab nih ya. Nah, hambatan tuh selalu ada, apapun bentuk usahanya yang tadi saya bilang. Apapun bentuk usahanya, hambatan tuh selalu ada, dan itu jadi sebenarnya jadi tantangan sebenarnya. Bukan, saya bilangnya bukan jadi hambatan, tapi saya lebih suka bilang lebih ke challenge. Dulu itu, kalau teman-teman boleh tahu, dulu itu di daerah Cimahi itu produksi perikanan itu nggak ada lagi, kecuali saya. Ya, mungkin ada, cuma nggak terlalu banyak, nggak sebanyak sekarang kan. Makanya menjaga eksistensi usaha itu lebih sulit. Makanya dalam usaha itu ada periode pertama 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah itu pasti ada hambatan atau ada challenge-nya lah, saya bilang. Kemudian apa yang jadi hambatan? Utamanya adalah pertama yang paling dekat dengan saya, utamanya hari ini adalah persaingan, di mana beberapa produsen dia menjual dengan harga murah untuk bagaimana menarik pelanggan, dan saya rasa itu bilang bahwa keunggulan di perusahaan saya adalah satu. Pertama, kualitas yang terus terjaga. Yang kedua adalah ketersediaan barang yang selalu ada. Oh, berarti ini menjadi kunci bagaimana saya bisa tetap eksis di dalam usaha saya, apapun hambatannya. Pertama itu persaingan. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah kalau teman-teman mengenal dunia perikanan, ya, di perikanan ini ada apa sih namanya? Ada periode-periode di mana ikan itu sulit. Seperti halnya hari ini. Hari ini ikan itu sulit. Jadi hampir bisa dibilang langka, tapi ada cuman langka. Misalkan ketersediaan barang biasanya 1 ton, hari ini cuman sekitar 2 atau 3 kintal. Nah, itu periode itu ada, dan tidak bisa dalam artian petani tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, otomatis harga ikan melonjak. Hari ini harga ikan itu di kisaran 35 sampai 40 ribu ikan mas ya. Yang biasa saya pembelian itu sekitar 24 sampai 28 ribu, gak lebih dari itu. Hari ini saya pembelian di kisaran 30 sampai 35 ribu karena ketersediaan barang di petani yang langka. Nah, utamanya menurut saya itulah yang paling signifikan di dalam perusahaan. Itu di dunia perikanan. Dulu di dunia kuliner yang paling penting adalah di persaingan, karena makanan terus inovasi, terus melakukan inovasi-inovasi baru, inovasi rasa gitu kan. Nah, kemudian saya juga pernah menjalankan usaha di bidang fashion. Dulu saya buka distro jaket. Nah, yang jadi hambatannya adalah gimana persaingan harga dengan kualitas gambar yang sama. Dulu sebelum ada Tokopedia, Shopee itu di sekitar tahun 2016-17, sebelum boomingnya Shopee dan Tokopedia, itu penjualan saya per hari itu keuntungan bersih itu kisaran 700 sampai 1 juta lah, 1.500.000 kadang per hari. Tapi ketika Tokopedia ada atau Shopee ada, itu itu sangat drastis turun. Karena apa? Karena mungkin teman-teman pernah merasakan atau pernah berjualan di Shopee gini. Kebayang nggak sama teman-teman? Teman-teman punya jaket dengan kualitas premium, misalkan dengan harga 85 atau 100, dengan harga 100 atau 150 ribu, itu akan kalah dengan gambarnya sama, tapi di situ tertera harganya 60 bahkan sampai 80 ribu kan paling mahal. Nah, konsumen itu nggak tahu apa yang jadi bahannya gitu kan ya. Nah, persaingannya di situ teman-teman. Jadi
banyak banyak hal yang jadi hambatan tergantung usahanya apa. Tadi ketika bicara perikanan yang saya jalankan hari ini adalah utamanya di cuaca, bagaimana ketersediaan barang yang kurang sementara kebutuhan pasar yang tinggi, maka kembali ke prinsip ekonomi di mana demand jauh lebih banyak daripada supply, atau supply tidak bisa memenuhi demand, maka akan terjadi kelangkaan barang, maka akan terjadi harga barang akan naik gitu kan. Sama halnya dengan seperti itu juga. Dan kemudian kalau di dunia kuliner, teman-teman suatu saat ketika mudah-mudahan saya doakan punya usaha kuliner, akan berebut atau akan berebut pasar, atau dalam artian akan bersaing di inovasi rasa. Bersaing di fashion itu teman-teman akan bersaing di bidang di ruang lingkup bagaimana teman-teman bisa mengolah bahan akan dijadikan fashion, entah baju, entah celana, atau entah jaket dan sebagainya. Saya rasa itu sih hambatan yang saya jalani selama kurang lebih 10 tahun ini. Oke, baik Bang. Untuk selanjutnya, paling yang terakhir ya, pertanyaan utama dari kami. Kunci dari keberhasilan berjalannya terutama dalam kegiatan pemasaran pada usaha Abang itu bagaimana sih Bang? Atau apa aja kunci keberhasilan yang menurut Abang bisa menjadi titik penting bagi pemasaran Abang gitu, untuk produk perikanan ini? Kuncinya, kalau dibilang kuncinya ya doa dan kerja keras ya, kuncinya itu kan. Intinya semua usaha tuh kita nggak bisa keluar dari itu lah ini. Jadi kalau dibilang kunci ya selama terus bekerja keras, berdoa, ya itulah kuncinya. Tapi saya punya satu hal saya punya satu prinsip yang saya pegang teguh sampai hari ini. Saya bilang, sampai mendarah daging ke kehidupan saya. Prinsip itu namanya, saya bilang, tidak ada yang mustahil sebelum saya mati mencobanya. Nah, saya menggunakan prinsip itu dalam melakukan usaha saya. Artinya gini, ketika saya menginginkan usaha saya maju, usaha saya terus berkembang, bahkan sampai maju, ya prinsipnya itu, bahwa tidak ada yang mustahil sebelum saya mati mencobanya. Kuncinya di internal kita sebenarnya. Kembali lagi kepada mindset apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman ingin membuka usaha, atau ketika teman-teman ingin menawarkan barang namanya. Karena di enggak pun ketika teman-teman punya usaha otomatis kan harus menawarkan gitu kan. Kuncinya adalah don't complain. So any people complain, this opportunity, saya bilang gitu. Jangan mengeluh. Keberhasilan dalam usaha dalam menawarkan adalah mindset dari pola pikir. Ada yang namanya jebakan definisi. Jadi jebakan definisi itu gini, ketika mindsetnya salah, jadi gini, mindset itu memunculkan keputusan akan melahirkan tindakan yang terus diulang, itu akan jadi habit atau kebiasaan karakter, itu akan jadi kebiasaan, itu akan menjadi takdir juga. Jadi kunci utama untuk sukses mempunyai pemikiran atau mindset yang jelas tentang apa yang kita ingin tawarkan. Contoh, teman punya kuliner, atau teman-teman punya perikanan, yang paling utama menjadi kunci sukses berhasil dalam menawarkan adalah product knowledge, atau teman-teman tahu ketika teman-teman jual handphone, kemudian teman-teman share soal handphone itu, di mana RAM-nya sekian giga, ROM-nya sekian giga, keunggulannya ini, kelebihan
kelebihannya ini, terus kameranya sekian megapiksel, itu akan lebih menarik ke customer atau ke konsumen dibanding ketika teman-teman menjelaskan kemudian ditanya balik teman-teman nggak tahu. Maka product knowledge itu penting dalam keberhasilan menawar, saya rasa itu. Dan juga yang tadi saya bilang bahwa don't complain, so any people complain is opportunity. Ketika menawarkan jangan Colonel Sanders itu pasti bukan kali, Bill Gates, Elon Musk dan sebagainya, pengusaha-pengusaha sukses termasuk saya yang saya rasakan, saya ditolak beberapa kali, termasuk saya ditolak beberapa pasar karena alasan-alasan yang mungkin menurut saya itu nggak logis. Tapi kebayang nggak kalau saat itu saya mengeluh atau saat itu saya menyerah, gitu kan? Mungkin usaha saya nggak akan sebesar ini. Gitu. Intinya kunci sukses dalam menawarkan adalah don't complain, jangan mengeluh. Biarkan orang lain mengeluh, karena disitulah any people complain this all buat kita menawarkan apa yang kita punya. Saya rasa itu sih. Baik Bang, kuncinya emang kita jangan menyerah dalam kondisi apapun ya, dalam segi penawaran dan dari segi pemasaran mungkin kita juga bakalan menghadapi hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam kegiatan usaha kita. Terus Bang, mau nanya nih, kalau misalnya kan Abang ini udah 10 tahun dalam bidang usaha perikanan, ada nggak sih Bang ancaman yang dari internal sendiri, seperti mungkin dari pegawainya yang maaf kata mungkin yang ada yang berkhianat atau gimana, mungkin kan ada yang mau niru usaha Abang, seperti apa Bang menanganinya gitu. Apalagi kan usaha pasti kayak gitu ya Bang, kalau punya karyawan kita nggak hati karyawan atau apa sih pandangan karyawan kayak gimana ya, walaupun kita gaji gitu, walaupun kita deket tiap hari, tapi kadang ada juga yang seperti itu Bang. Nah, dan itu sebenarnya itu relate sekali pertanyaan itu dengan apa yang terjadi sekarang. Dan sekitar 3 bulan lalu usaha saya goncang karena orang kepercayaan saya berkhianat dan dia membuka perusahaan dan dia membuka usaha sendiri gitu. Dan ini cukup lucu, tapi nah itu sebenarnya internal itu jauh lebih penting karena kan masuk dari belakang tadi gitu. Kebetulan karena saya sering nonton film perang, nonton film Al-Fatih dan lain sebagainya, ketika Al-Fatih kemudian dikhianati oleh Wazir Agung atau Perdana Menterinya namanya Halil Pasha atau Chandra Halil Pasha. Jadi saya ada persiapan lah kalau suatu saat saya dikhianati orang kepercayaan saya. Sebenarnya bagaimana cara menyikapinya ya, saya cuek aja. Toh rezeki udah ada yang ngatur, dan dia sempat bukan meniru sih, sempat mengambil beberapa konsumen saya. Kemudian gimana dong buat bisa menarik kepercayaannya lagi? Ya saya meningkatkan kualitas yang saya punya, utamanya, dan menjaga ketersediaan barang yang ada. Dan itu terbukti suatu ketika dia nggak punya barang, otomatis kan pelanggan utamanya pasar pasti mencari barang yang ada kan. Nah, akhirnya alhamdulillah sih sekarang mulai stabil lagi. Saya melewati 3 bulan itu dengan saya bilang keterpurukan yang luar biasa, sampai saya sempat merugi beberapa puluh juta, bahkan mungkin ya sekitar 80 jutaan lah. Karena entah mungkin korupsi atau apa, karena kan dulu karena dulu kan saya percaya gitu kan, saya nggak pernah menyimpan rasa dendam, apalagi ketidakpercayaan ke orang gitu. Karena saya bilang kunci dari keberhasilan suatu usaha adalah kita saling mempercayai, apalagi dengan tim, apalagi dengan karyawan, apalagi dengan pegawai. Saya rasa itu sih sebenarnya, dan menyikapinya adalah intinya gini loh. Intinya yang paling penting menurut saya selama pengalaman saya di dunia usaha, ketika menyikapi masalah jangan tegang, apalagi panik gitu. Itu kan gitu. Karena ketika kita panik apalagi tegang, masalah itu nggak selesai sih. Jadi solusinya menurut saya, karena itu luar biasa loh, itu nanti mungkin saya berdoa juga mungkin teman-teman akan mempunyai perusahaan yang besar, dan itu pasti selalu ada. Dan saya kasih satu kuncinya, dan saya rasa mungkin ini akan berhasil, adalah tetap tenang dan jangan panik. Tetap aja fokus kepada apa yang mau kita jual, karena toh suatu saat pelanggan pun akan tahu mana barang yang bagus, mana barang yang rusak.
mana harga yang bagus, mana harga yang rusak, dan mana kualitas barang yang selalu ada, dan mana kualitas barang yang dalam artian kadang ada kadang enggak. Nah, itu sebenarnya yang harus kita jaga. Bukan kadang kita akan fokus bagaimana kita menyerang itu kan, betul kan? Mungkin dalam pikiran teman-teman, gimana caranya buat kita intinya gini, gimana cara membuat usaha dia hancur gitu kan, rata-rata karena dendam gitu. Tapi kita harus berpikir cerdas di situ. Bagaimana kebayang gini teman-teman, kalau saya fokus terhadap masalah itu, kemudian saya punya dendam dalam hati saya untuk menghancurkan usaha dia, akhirnya saya fokus ke masalah itu dan kemudian saya mengalah. Akhirnya bukan usaha dia yang hancur, yang malah usaha saya yang hancur, betul kan? Tapi kalau kita bermain dengan cerdas, bagaimana kita perbaiki kualitas kita terlebih dahulu sebelum kita menghancurkan dalam artian menghancurkan bukan dalam artian menghancurkan dalam konotasi yang negatif, tapi menghancurkan secara perlahan karena pelanggannya akan kembali lagi ke kita karena kan kualitas kita yang terbaik gitu. Itu sih menurut saya utamanya. Nggak panik, dan alhamdulillah saya nggak panik di situ, dan malah saya bilang ya terserah dia mau ngambil langgan saya, ya ambil aja. Suatu saat karena mungkin entah takdir atau apa, ketersediaan barang di dia nggak ada, di saya ada. Sampai hari ini pelanggan itu tetap ada di saya. Dan ya, saya. Baik, Bang. Berarti ada sebuah ancaman ya, Bang, yang tidak terduga gitu ya. Kadang kita juga memprediksi ancaman kayak mungkin atau persaingan yang lainnya gitu. Terutama di internal juga sangat penting berarti untuk menjadikan fondasi usaha kita lebih baik lagi. Sebenarnya ada juga kunci yang mungkin ini sebenarnya kalau di ruang publik kayak gini mungkin agak riskan untuk saya share, tapi makanya saya bilang kenapa kalian harus ketemu saya, karena mungkin ada hal-hal yang akan dibicarakan di luar dari ruang publik gitu kan, karena ruang publik mungkin ya kan ini masalahnya dalam artian gimana kan gitu kan, maksudnya apalagi ruang publik seperti ini. Tapi kalau ada ruang private buat ketemu sama saya, bisa ngobrol bareng, sharing bareng, mungkin ada juga kiat-kiat atau kisi-kisi di luar mungkin apa yang teman-teman belajar atau apa yang teman-teman bisa rasakan, utamanya di dunia usaha, karena dunia usaha ini kejam lah saya bilang. Siapa yang tidak kuat dia akan terbanting, dia akan terbunuh nantinya. Ya, siap Bang. Paling next time ya Agustin kita berjanji. Terus Bang, kalau misalnya media promosi yang Abang lakukan selain WhatsApp, mungkin Abang ke Facebook, Instagram, atau gimana Bang? Atau Abang melakukan periklanannya kayak gimana Bang? Kalau online itu di WhatsApp. Sekarang saya mencoba, kalau kemarin memang metodenya kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya ingin mencoba di website yang akan saya bangun. Saya juga hari ini sedang bekerja sama dengan salah satu buat mengembangkan website di bidang perikanan tentunya, yang memang mungkin orang agak sedikit tabu lah, atau dalam artian jarang lah punya ide di situ. Saya kepikiran dan mudah-mudahan itu terrealisasi akhir sebelum bulan puasa lah. Nah mungkin itu akan menjadi andalan saya dalam mempromosikan barang, karena menurut saya sih usaha saya bukan untuk karena ini, ketika teman-teman punya jiwa usaha atau jiwa berwirausaha, maka akan terus memiliki inovasi, dan inovasi itu nggak terbatas, atau bisa di bidang unlimited atau infinity. Nah, akan terus berinovasi karena ketika dikasih 1 ingin 2, ingin 3, ingin 4. Nah itu kan serakahannya manusia di situ, tapi kita lakukan keserakahan itu dalam konotasi yang positif gitu kan. Saya rasa buat media hari ini sih elektronik itu luar biasa, atau digital luar biasa, dan terobosan yang akan saya buat di tahun ini itu di website yang mungkin suatu saat akan diaplikasi, tapi khusus di bidang perikanan menurut saya. Nah itu kan baru rencana, nah nanti di lapangannya seperti apa mungkin saya lihat, karena kan nanti di lapangan akan berbeda dengan apa yang saya bicarakan gitu. Mungkin kita sudah memikirkan matang-matang seperti ini, kemudian keinginan pasar berbeda dengan apa yang kita rencanakan, otomatis kan. Nah disitulah pentingnya segmentasi pasar, disitulah pentingnya terjun ke pasar, itulah pentingnya bagi mengelola pasar yang baik, buat agar yang, makanya tadi saya bilang jangan hanya cukup di online. Pengusaha itu harus terjun turun ke lapangan, apa yang menjadi keinginan pasar, disitulah. Jadi ketika kita ingin melakukan penawaran pun nanti kita udah tahu, karena pada dasarnya ilmu itu ya
akan dicari sumbernya. Siap Bang, terima kasih atas jawabannya, sangat menakjubkan sih, apalagi bagi saya yang pernah usaha juga. Menurut saya ya penting juga sih hal seperti itu dilakukan, dan mungkin bisa diterapkan untuk saya dan teman-teman yang lain di usaha yang akan kami rintis gitu, insya Allah ya. Pokoknya mah, terima kasih Bang. Ya, oke. Tapi saya bilang kunci loh. Kita ingin ngebangun usaha ya tadi, jangan pernah menyerah, terus melakukan satu hal sih, harus mempraktekkan ilmu yang kalian punya. Terkadang kebanyakan orang pintar dia tidak mempraktekkan apa yang dia punya ilmunya. Kebanyakan orang dia cukup tahu aja, dan itu nggak selesai teman-teman. Jadi kunci menurut saya, saran dari saya ketika teman-teman apalagi kebetulan kan kuliah di kampus bisnis juga kan, kampus usaha juga, mulai dari sekarang mempraktekkan apa yang diajarkan, bukan hanya cukup atau terbatas pada teori saja, tapi bagaimana mempraktekkan apa yang teman-teman punya, atau apa yang teman-teman apa yang teman-teman dapatkan, dan segeralah praktekkan, karena jangan sampai itu tertunda. Kesempatan itu nggak datang dua kali. Saya rasa itu sih yang paling utama dan yang saya inginkan sebenarnya dari para teman-teman mahasiswa utamanya di bidang usaha. Baik, saya kembalikan kepada saudara Agustin. Ya, paling segitu aja Bang pertanyaan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan senantiasa Abang senantiasa disehatkan selalu dan selalu semangat untuk menebar kebaikan ya. Sekali lagi kami minta maaf telah mengganggu waktunya, waktu istirahat atau waktu apapun itu, dan mudah-mudahan kami mah nggak bisa dibalas. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya langsung secara simpel gitu Bang ya. Mau tidak mau ini pun ilmu ya Bang ya yang masuk ke dalam kami, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi untuk kami supaya kami bisa lebih semangat lagi, bukan cuma tolabul ilmi akan tetapi untuk mempraktikkan ilmu dari ilmu tersebut gitu Bang, termasuk ilmu Abang tadi gitu. Sekian Bang, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya video yang telah kami buat telah selesai mengenai tugas evaluasi akhir semester. Kami berharap semoga video yang telah kami buat ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, khususnya bagi kami yang sebagai pembuat ya. Dan kami juga mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik itu dari segi penjelasan, presentasi ataupun dari editan video ini. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.